Hai teman-teman, saya Toto. Terima kasih udah membuka video ini. Kali ini saya mau mereview novel terjemahan karya Sayaka Murata, terbitan Gramedia Pustaka Utama berjudul Gadis Minimarket. Sekedar info, novel Gadis Minimarket ini awalnya ditulis menggunakan bahasa Jepang. Judul aslinya adalah Konbini Ningen, kemudian diterjemahkan ke 36 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di Jepang sendiri, novel Gadis Minimarket konon udah terjual lebih dari 1 juta eksemplar, dan di tahun 2016 novel ini mendapatkan penghargaan Akutagawa Prize. Gadis Minimarket menceritakan kehidupan Keiko Furukura, perempuan berusia 36 yang mengisi setengah dari umurnya untuk bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Bagi orang-orang, Keiko dianggap aneh. Kenapa mau dan suka hati menghabiskan waktu selama 18 tahun untuk hanya bekerja paruh waktu? Padahal dia lulusan perguruan tinggi. Padahal kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tetap terbuka buat dia. Keiko semakin dianggap aneh karena di usia kepala 3 akhir dia belum menikah atau nggak berminat untuk menikah. Pacar pun dia nggak punya. Walau begitu, Keiko bahagia dengan kehidupannya. Dia merasa puas dengan kegiatan sehari-hari yang sudah belasan tahun dia jalani. Dia nggak memikirkan lain-lain hal di luar zona nyamannya, di luar preferensinya. Tapi orang-orang malah meributkannya. Mereka mempertanyakan, menginterogasi, mengintimidasi, dan coba mengintervensi kehidupan pribadi Keiko dengan harapan Keiko sembuh dari keanehannya dan bisa hidup normal seperti manusia lainnya. Tokoh sentral lain dalam novel Gadis Minimarket adalah Shiraha, laki-laki yang juga berumur 30-an akhir. Sama seperti Keiko, Shiraha juga dijuluki sebagai orang aneh karena perilaku kesehariannya yang selalu nggak mainstream. Bedanya dengan Keiko sebagai pekerja paruh waktu di minimarket, Shiraha jauh banget dari kata berdedikasi dan bertanggung jawab. Pekerjaan utamanya sehari-hari adalah bermalas-malasan, mengeluh, memaki orang-orang sambil berhayal bisa menikahi perempuan kaya raya. Ada banyak bagian menarik dalam novel ini. Saya udah menandainya dengan post-it. Saya mau membacakan 2 bagian di antaranya buat teman-teman. Yang pertama ada di halaman 82. Ini adalah suara hati Keiko ketika dianggap aneh oleh teman-temannya. Sebab di usia 30-an akhir, dia nggak menikah. Dia juga masih bertahan untuk bekerja paruh waktu. Keiko berkata seperti ini. Dunia normal adalah dunia yang tegas dan diam-diam selalu mengeliminasi objek yang dianggap asing. Mereka yang tak layak akan dibuang. Jadi karena itulah aku harus disembuhkan. Karena kalau tidak, orang-orang normal akan menyingkirkanku. Akhirnya aku paham kenapa keluargaku berusaha keras untuk menyembuhkanku. Bagian kedua ada di halaman 92. Ini berisi perdebatan antara Shiraha dengan Keiko. Di bagian awal, Shiraha berkata seperti ini. Kau tetap bekerja sambilan sampai berumur, dan kurasa tak akan ada yang menikahi perempuan berumur sepertimu kan? Sekalipun masih perawan, tetap saja kau seperti barang bekas. Kau kotor, sama seperti perempuan lanjut usia di zaman Jomon yang tak bisa melahirkan anak, tak menikah, dan berkeliaran di desa. Hanya jadi beban buat desa. Aku laki-laki, jadi masih bisa bangkit lagi. Tapi kau tak punya pilihan kan? Tadi dia mengeluh tentang bagaimana orang mencampuri hidupnya. Sekarang dia menyerangku dengan argumen yang sama yang membuatnya menderita. Menurutku itu kontradiktif. Mungkin orang yang merasa hidupnya dilanggar oleh orang lain akan merasa sedikit lebih baik dengan menyerang orang lain menggunakan cara yang sama. Aku ingin kopi, ujar Shiraha kesal ketika menyadari yang ia minum ternyata teh melati. Aku berdiri membuat kopi di drink bar dan meletakkannya di depan Shiraha. Tidak enak. Kopi di tempat seperti ini memang payah. Shiraha, kalau tujuanmu cuma menikah, bagaimana kalau kau mencatatkan pernikahan denganku? Ujarku sambil duduk setelah meletakkan gelas air hangat kedua di mejaku. Apa? Tanya Shiraha kaget dengan suara keras.
Kalau kau tak suka orang lain mencampuri hidupmu dan tak ingin disingkirkan dari desa, bukankah lebih baik kalau itu cepat dilakukan? Aku tak paham soal berburu atau mencari kerja, tapi dengan menikah, risiko hidupmu dicampuri soal pengalaman asmara, pengalaman seksual, dan lain-lain akan hilang kan? Bicara apa kau? Konyol. Sorry, tapi aku tak bisa terangsang kalau denganmu. Terangsang? Apa hubungannya dengan mencatatkan pernikahan? Menikah itu persoalan dokumen. Terangsang adalah fenomena biologis. Lewat novel Gadis Minimarket, Sayaka Murata mengajukan gugatan. Apa sebenarnya definisi normal itu? Bagaimana standar normal itu? Mengapa segala sesuatu yang kelihatan berbeda dengan kebanyakan orang dianggap nggak normal? Sebenarnya siapa yang menentukan satu hal dianggap normal sedangkan hal lain disebut abnormal? Kenapa orang-orang ada yang begitu diskriminatif terhadap orang lain yang dianggap berbeda? Walau perbedaannya nggak merugikan dan bukan suatu kejahatan. Novel Gadis Minimarket memiliki alur cerita yang maju dan lurus. Konfliknya nggak kompleks, tapi di dalam novel ini terdapat banyak kritik sosial, kritik terhadap kehidupan masyarakat modern. Topik dan kritik yang diangkat di dalam novel ini relatable dengan kehidupan di Indonesia. Mungkin karena sama-sama orang Asia, mungkin karena masyarakat Jepang hampir mirip dengan orang Indonesia yang suka menjadikan hal-hal pribadi atau hal-hal yang bersifat personal yang sebenarnya nggak substansial alias nggak penting bagi orang lain, tapi malah jadi bahan sorotan dan konsumsi publik. Yang menyenangkan adalah ending novel ini, bikin lega. Saya nggak mau kasih tahu apa itu karena nanti jatuhnya malah spoiler. Kelebihan lain adalah membaca novel ini seperti nggak membaca novel terjemahan. Sebab alih bahasa yang digunakan itu enak, nggak kaku dan membumi. Dengan itu semua, saya ngasih rating 4 dari 5 bintang untuk novel ini. Itulah review singkat saya untuk novel Gadis Minimarket. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kasih like ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Makasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!